Shalom, kita patut bersyukur di hari ini karena kita bersama-sama menghadiri di dalam acara wisuda pada saat ini di bawah tema penguatan pendidikan Kristen yang inovatif dan konstruktif dalam membangun karakter dan jiwa kepemimpinan. Orasi ini saya sampaikan pada acara wisuda di saat ini oleh Sekolah Tinggi Agama Kristen Arastamar Soe. Pendidikan secara menyeluruh merupakan dasar berpikir, bertindak, dan berkarya yang di dalamnya tercipta ruang relasi sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, religi, politik, dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, pendidikan masih merupakan isu utama dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Isu pendidikan tetap menjadi respon dari berbagai kalangan dan pemerhati, bahkan ahli pendidikan. Fenomena yang terjadi kurang lebih 2 tahun terakhir ini adalah merebaknya pandemi COVID-19 dan sekaligus berada dalam kondisi kemajuan teknologi dan informasi. Artinya, di tengah kemajuan tersebut, COVID-19 melanda seluruh dunia, sehingga membuat semua tindakan pendidikan, pekerjaan, bisnis, dan lainnya harus berurusan dengan teknologi. Meski di satu sisi korban yang meninggal karena terkena COVID-19, namun dunia terus bergerak dan merangkak selama beberapa waktu lamanya. Gerak kebangkitan pasca pandemik cukup membuat mayoritas orang berjuang mempertahankan hidup, merajut hidup, membangun hidup, dan memperbaiki hidup. Fakta ini juga terjadi di dalam dunia pendidikan. Kita pun tidak tahu sampai kapan pandemi akan berakhir. Tetapi yang pasti sistem dan situasi pembelajaran secara online memiliki suka dan duka. Dengan perkuliahan daring atau dalam jaringan, semua pemangku kepentingan di berbagai instansi pendidikan mengalami kesulitan. Meskipun demikian, ada upaya-upaya yang terus dilakukan untuk melakukan penguatan pendidikan di masing-masing institusi. Saya mencatat ada beberapa aspek penguatan pendidikan Kristen yang terkait dengan tema kita pada saat ini. Yang pertama, aspek lapangan pekerjaan. Penguatan ini merupakan salah satu bidikan pengelola perguruan tinggi, karena pada faktanya semua lulusan akan mencari pekerjaan. Aspek ini perlu diperhatikan dan perlu diperkuat sehingga mutu lulusan itu menjadi prioritas dari pengelola perguruan tinggi, dan salah satunya adalah STAK Arastamar Soe. Yang kedua, aspek pasca bencana alam. Kita tahu bencana global yaitu pandemi COVID-19 telah membuat banyak sekali perubahan. Dengan demikian, tentu upaya-upaya penguatan pasca pandemik ini harus dilakukan oleh semua penyelenggara pendidikan atau para pemangku kepentingan untuk berjuang membentuk, memajukan tridharma perguruan tinggi yang dikelola selama ini. Yang ketiga, aspek peningkatan mutu internal. Kita tahu bahwa sistem penjamin mutu internal merupakan salah satu aspek penting di dalam akreditasi maupun reakreditasi. Karena hal ini terkait dengan manajemen penetapan pelaksanaan evaluasi pengendalian dan peningkatan mutu di internal. Kita tahu bahwa tridharma perguruan tinggi membutuhkan SOP. Dengan demikian, SOP yang dibentuk haruslah dilandasi dengan sistem penjamin mutu internal. Penguatan jenis ini tentu tak dapat diabaikan. Justru harus diterapkan secara profesional dan berkesinambungan. Berikutnya, aspek kompetitif kualifikasi dosen. Kita tahu bahwa dosen harus
memiliki kualifikasi sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan para dosen harus kompetitif di dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Semua persyaratan harus dipenuhi. Dosen dan mahasiswa juga bisa melakukan penelitian secara bersama-sama karena hal itu juga menjadi bagian di dalam akreditasi. Yang berikutnya, penguatan berbasis inovatif. Penguatan ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, menciptakan berbagai terobosan dalam hal publikasi SPMI perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi harus mempublikasikan apa yang ada dan apa yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Banyak hal yang perlu dilakukan terobosan sehingga kejernihan untuk berpikir bagaimana melakukan berbagai terobosan sebagai prinsip inovatif itu menjadi hal yang penting sekali. Yang kedua, memperkenalkan keunggulan perguruan tinggi. Kalaupun perguruan tinggi memiliki keunggulan, jangan disimpan, harus dipublikasikan, harus diperkenalkan sehingga banyak yang masuk atau banyak peminat yang akan masuk di perguruan tinggi yang ternyata memiliki keunggulan tertentu. Dengan maraknya penggunaan media sosial, seharusnya mempermudah bagi para pengelola perguruan tinggi untuk memperkenalkan keunggulan perguruan tinggi yang sedang dikelolanya. Yang ketiga, menciptakan relasi yang lebih luas. Relasi itu sangat penting, entah dengan relasi dengan masyarakat sekitar, relasi dengan pemerintah, ataupun relasi dengan berbagai perguruan tinggi lainnya. Itu akan memberikan poin penting bagi akreditasi perguruan tinggi ataupun reakreditasi perguruan tinggi. Hal ini tentu akan terkait dengan sistem penjamin mutu internal. Yang keempat, membangun kerjasama dengan berbagai instansi. Kerjasama ini penting tidak hanya dalam konteks tridharma perguruan tinggi, tapi juga dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan dan juga lainnya, sehingga perguruan tinggi itu dikenal sebagai perguruan tinggi yang memiliki keunggulan, yang betul-betul mengabdi kepada masyarakat, memberikan pengaruh yang luas, sehingga masyarakat benar-benar dapat merekomendasikan anak-anaknya, sanak keluarganya untuk masuk di perguruan tinggi yang bersangkutan. Harapan saya, Stak Arastamar SOE juga dapat melakukan hal tersebut. Yang kelima, menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Beberapa dosen dari Stak Arastamar SOE telah memiliki karya-karya yang luar biasa, yang tentunya juga merupakan satu keunggulan, yang tentunya juga merupakan satu kualifikasi dari dosen yang memberikan karya terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ini satu pencapaian yang luar biasa, dan dengan demikian dosen-dosen yang lain juga harus memiliki semangat supaya bisa menghasilkan karya-karya, entah karya pribadi ataupun karya kerjasama dengan mahasiswa tingkat akhir maupun mahasiswa di tingkat awal, boleh melakukan penelitian bersama dengan dosen sehingga karya-karya itu dapat memiliki pengaruh dan juga memberikan poin penting bagi akreditasi di Stak Arastamar SOE. Penguatan berbasis konstruktif. Saya mencatat ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks ini. Yang pertama, membina para dosen dalam hal tridharma perguruan tinggi. Fakta yang terjadi di beberapa perguruan tinggi adalah bahwa dosen-dosennya belum terbiasa menulis jurnal ilmiah ataupun melakukan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini tentu mendorong semua pemangku kepentingan ataupun penyelenggara pendidikan agar dosen-dosennya diberikan semangat untuk dapat menerapkan tridharma perguruan tinggi sehingga memberikan kekuatan berbasis konstruktif kepada sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, membangun komunikasi yang lebih luas dalam hal relasi. Relasi dimanapun dan kapanpun itu sangat penting bagi pengembangan penguatan perguruan tinggi yang bersangkutan. Ketiga, memperbaiki hal-hal yang dinilai lemah berdasarkan temuan audit internal. Fungsi dari sistem penjamin mutu internal juga tidak hanya melakukan monitoring dan evaluasi, tapi juga melakukan audit internal. Dari situlah pihak penyelenggara pendidikan dapat memperbaiki
dapat mengembangkan, meningkatkan mutu internal berdasarkan hasil temuan audit internal. Yang keempat, menancapkan prinsip kerja yang kuat kepada semua pejabat struktural dan tenaga kependidikan atau TENDIK. Prinsip kerja itu sangat penting. SPMI akan terwujud, audit internal akan terlaksana dengan baik kalau semua pemangku kepentingan, semua pejabat struktural dan TENDIK dapat melakukan prinsip kerja yang baik dan bertanggung jawab. Yang kelima, mengerahkan semua elemen di dalam perguruan tinggi untuk tetap memperhatikan manajemen yang telah diatur oleh penyelenggara pendidikan dan atau ketua perguruan tinggi yang bersangkutan. Manajemen dipakai untuk mengatur segala sesuatunya agar semua boleh berjalan dengan baik. Dengan demikian, aspek-aspek yang telah disebutkan di atas itu berpotensi untuk membangun karakter dan jiwa kepemimpinan daripada lulusan Stag Arastamar Soe, sehingga mereka dapat berkontribusi di masyarakat luas, membawa nama baik pribadi, nama baik keluarga, nama baik Stag Arastamar Soe maupun nama baik Tuhan. Karakter dan jiwa kepemimpinan itu tidak hanya berlaku di berbagai instansi pemerintah ataupun gereja dan lain sebagainya, tapi juga di sekolah. Para lulusan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, tapi sekaligus juga menunjukkan karakter yang bertanggung jawab, karakter yang baik, yang selaras dengan prinsip kitab suci. Karena di dalam prinsip-prinsip kitab suci, kita menemukan sebuah karakter surga, karakter yang sangat baik, karakter yang betul-betul menampilkan prinsip hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Kepemimpinan dibutuhkan di zaman ini, sebab dengan kepemimpinan pula banyak perguruan tinggi, banyak gereja, banyak instansi pemerintah yang berhasil di dalam menjalankan prinsip manajemen. Kiranya lulusan Stag Arastamar Soe di tahun ini dapat memberikan kontribusi yang baik dalam kehidupan mereka, sehingga mereka benar-benar menciptakan karakter yang seperti firman Tuhan, karakter yang dikehendaki oleh Tuhan, dan bersama-sama dengan semua alumni Stag Arastamar Soe membangun kerjasama yang baik agar terwujud prinsip-prinsip yang sesuai dengan regulasi pemerintah maupun prinsip-prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan. Demikian orasi saya pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati, dan saya atas nama pribadi mengucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati pada saat ini. Kiranya kalian menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan dan menunjukkan karakter yang seperti dikehendaki oleh Tuhan. Shalom.